Take one project Three Idiots. Bang, cerita lagi dong. Oke, sabar. Gua kali ini mau cerita tentang pengalaman gua waktu gua kuliah di kampung halaman gua. Lu kuliah di mana, Bang? Gua kuliah di India. Kok pada nggak percaya ya? Gua kuliah di India, tepatnya kampus Institut Teknologi India. Kalau di Indonesia namanya ITB, kalau di Amerika namanya MIT. Ya nggak usah lah lu pikirin yang kayak gitu tuh. Pokoknya gue kuliah dulu di India gitu. Itu kejadian sekitaran 11 tahun yang lalu kan. Gue punya temen namanya Ranco. Satu lagi namanya siapa sih namanya si idiot tuh. Si Farhan. Satu lagi namanya si gue lupa namanya. Siapa namanya ya? Itulah gue nggak pernah ketemu lagi. Itu namanya si Raju. Gue ulangi ya, namanya Ranco, Farhan, Raju. Mereka tuh 3 sekawan, tapi ketiga-tiganya bodoh. Makanya kami selalu sebut mereka tuh 3 idiot. Nah, begini ceritanya. Inilah cerita tentang 3 mahasiswa idiot. 3 idiots. Ini waktu hari pertama gue masuk kuliah nih kan. Gue baris ospek, ketemu sama teman-teman baru nih. Terus ada nih satu orang nih, kayak orang idiot gitu datangnya telat. Udah telat, songong pula. Namanya si Ranco. Nah ini orangnya nih. Waktu pembukaan ospek nih, rektor kan bilang kayak gini, bagi mahasiswa yang gue anggap berprestasi, gue akan kasih ini pena. Terus si Ranco ini dengan sengaknya membalas, Pak, apa hebatnya pena itu? Ini pena adalah satu-satunya pena yang bisa digunakan di luar angkasa. Kenapa begitu? Kan bisa pakai pensil. Seketika sang rektor pun terdiam. Semua mahasiswa pun tertawa. Kampret nih orang, mungkin perasaan si rektor dalam hati. Nah, Bang Mon mikir kan, ini orang pinter juga ya. Gayanya aja yang idiot. Malam harinya, kita kan semuanya tinggal di asrama nih. Biasanya para senior tuh jahilin para juniornya. Kita disuruh telanjang lah, dikerjain lah, disuruh inilah, disuruh itulah. Gue malas sih ceritain, kadang malu gue pengalaman yang kayak gitu tuh. Si Ranco datang diam-diam, pura-pura nggak tahu, masuk ke kamar asramanya. Gebleknya dia kerjain tuh senior. Waktu senior mau kencingin pintunya, disetrum pakai alat yang entah gimana tuh orang bikinnya ya. Pokoknya langsung kejang tuh senior. Semenjak saat itu, gak ada senior yang berani gangguin dia. Kalau lu sendiri gimana, Bang? Gua sama senior mah fine-fine aja sih. Biasa gua ajak main gaple tuh senior. Wah, baru cerita gua udah haus. Teh dulu dong. Lanjut, memasuki hari perkuliahan. Ini ada dosen nih bertanya, siapa yang tahu pengertian mesin? Dengan songongnya si Ranco ini nunjuk tangan nih. Dari saat itu dia jawab, pengertian mesin adalah sesuatu yang gini. Nah, dosen nih bilang, jawaban lu salah. Terus ada nih si Catur namanya nih orangnya. Dan ini gue sebel banget nih sama orang. Dia tuh pinter, tapi kayak ngafalin buku. Dijawablah sesuai pengertian buku kan.
Terus si Ranco ini celah, maaf, menyelah. Pak, gua kan jawab hal yang sama. Itu kan pengertian mesin. Ya, pengertian mesin tuh gini. Lu harus sesuai dengan buku gitu. Nggak bisa gitu dong Pak, bla bla bla. Terjadilah perdebatan sengit dan akhirnya si Ranco diusir keluar. Idiot. So we were discussing about the machine. अरे तुम वापस क्यों आए हो? Belumlah keluar kelas, si Ranconya balik lagi. Ditanyain dong, lu ngapain balik? Ada sesuatu hal yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Nah, dia bilang lah, sekumpulan begini. Capek gue jelasin, pokoknya lu lihat aja deh. Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate, and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, education of human brain to sensory rotor vision, sometimes touch. Seketika semua mahasiswa pun tertawa, termasuk nih si Farhan sama si Raju, yang ya biasalah mediocre gitu, mahasiswa mediocre yang ngikut aja, patuh aja. Tapi black idiot, benar-benar idiot sih dua orang tuh. Beda sama si Ranco, gayanya idiot tapi orangnya pinter. Gue pesen dikit ya, lu jangan nengok orang dari covernya, lu tengok dalamannya, dia pakai dalaman atau enggak. Bukan gitu maksud gue. Lu harus tengok orang tuh dari si pemikirannya, bukan dari tampangnya. Walaupun bagi gue pribadi ya, gue lebih suka nengok tampang. Coba lu pikir, kalau lu nengok cewek, kalau ceweknya buluk, walaupun baik, lu mau nggak? Mau nggak lu kenalan kalau ceweknya buluk? Enggak kan? Ya pasti lu tengok dulu covernya. Kalau lu beli buku, covernya pasti lu tengok dulu kan? Makanya buat lu pada yang punya bakat terpendam, kemampuan lebih, lu juga harus perbaiki penampilan lu. Ini saran dari Bang Mon lah ya. Singkat cerita, si Ranco, si Raju, dan si Farhani jadi akrab. Ya Bang Mon sih tengok-tengokin aja mereka. Bang Mon malas lah kena masalah. Bang Mon kan mahasiswa teladan, tapi suka nggak terlihat gitu. Suatu ketika sampailah nih pengalaman tiga idiot ini. Saking banyak akalnya kan, kebetulan mereka tuh pulang hangout, uang nggak ada, habis lah kan, perut lapar. Nengok lah sebuah acara hajatan. Si Ranconya punya ide, bagaimana kalau kita datang ke sana, terus makan sepuasnya, terus pergi. Emang lu tahu itu hajatan siapa? Nggak peduli, kita salamin aja semua orang, selamat ya, begitu. Nggak taunya sambil makan, nyendok makanan banyak-banyak, terus si Ranco nih ketemu nih cewek bening, terus disapanya kan, hai gini, ya kayak gombalan kalian nih lah, gombalan kelas teri, tapi berkelas, walaupun teri, pada kalian ikan asinnya aja, ikannya tak ada. Terus dengan gombalan ya kan, tanyalah sama si Pia nih, itu tunangan lo? Iya. Wah, mending lu tinggalin. Kenapa? Itu orang pasti memikirin harta, tahta, dan Chef Renata gitu. Tiba-tiba bencana bagi mereka bertiga pun datang. Ternyata yang punya hajatan adalah si rektor. Oh iya, Bang Mon lupa ngasih nama. Rektor tuh namanya Viru bla 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 bla. Jadi orang-orang tuh manggilnya si Virus lah. Selanjutnya Bang Mon panggil si rektor Virus. Akhirnya karena si Virus nih tahu nih si idiot 3 nih kan merusak pernikahannya, akhirnya diuber, kejar, akhirnya mereka kabur. Tapi sebelumnya mereka udah makan kenyang kan, pastinya dong. Iya kan? Lu bagi lulu bocil-bocil pada yang kalau ke undangan makannya banyak, ayo ngaku siapa? Setelah kejadian itu, hubungan antara Virus dan Ranco tidak membaik. Sampai Ranco ditantangin si Virus, lu mau merubah sistem yang sudah ada. Sistem inilah yang membangun mahasiswa-mahasiswa terladan. Terus si Ranco dengan sengaknya menjawab, gue nggak kritik universitas ini, gue ngkritik sistem yang begini. Kalau lu emang pinter, coba lu ajarin gue sekarang, lu yang jadi dosennya. Gue kasih lu waktu 60 detik buat ngajarin gue, mulai dari sekarang.
Dengan diamnya Ranco menghabiskan beberapa detik awalnya untuk berpikir. Setelah itu dia menulis sesuatu di papan tulis, sebuah kalimat yang entah berantah Bang Mon pun juga nggak ngerti. Terus dibilang, dalam 60 detik kalian harus cari arti dari kata ini. Tentunya nggak ada yang nemuin kata itu. Setelah itu si Ranco bilang, arti dari kata ini adalah nama teman gua, si Raju dan si Farhan. Gila, emang idiot si Ranco. Entah kenapa si Raju sama Farhan dibawa-bawa. Sekilas ya tentang si Raju. Raju nih orang miskin. Beruntung dia bisa dapat kuliah di sana dengan beasiswa. Tapi karena kemampuan akademisnya rendah, beasiswanya terancam tercabut. Dia punya keluarga, bapak yang sakit-sakitan, ibu yang mencari nafkah, kakak yang nggak kunjung nikah walaupun usianya udah kepala 3, dan itu menjadi beban dirinya sendiri. Kalau si Farhan, anak pegawai negeri, penghasilan pas-pasan, ya hidup begitu aja. Tapi Bang Mon tengok ya, passion itu bukan di teknik sih, apalagi mesin itu. Terus suatu ketika 3 orang idiot nih datang berkunjung nih ke rumahnya si Raju, menemukan fakta seperti yang Bang Mon ceritain. Terus ke rumahnya Farhan, nemuin fakta sesuai yang Bang Mon ceritain. Namun si virus mempropaganda orang tua dari Raju dan Farhan dan diancam DO kalau masih mereka berteman dengan si Ranco yang idiot. Ya pengaruh buruk lah ya, si Ranco idiot nih kebawa idiot-idiot juga sama si Raju sama si Farhan. Ya si virus nggak suka aja dengan orang kayak si Ranco. Sampailah di mana orang tua si Raju dan Farhan nih melarang untuk dekat sama si Ranco. Singkat cerita, kisah antara Raju dan Farhan kisah antara si Ranco dan Pia pun berlanjut sampai di mana Pia nih ketemu lagi nih sama si Ranco. Terus PDKT, ngobrol-ngobrol. Ya udahlah, Bang Mon malas ceritain detailnya deh. Pokoknya itulah, kalian kan emang suka cerita-cerita yang kayak gitu kan? Atau kalian suka cerita motivasi, atau kalian suka cerita horor? Nanti komen aja ya di bawah, cerita apa yang kalian suka. Atau jangan-jangan bocil-bocil zaman sekarang suka cerita drama. Bang Mon sudah duga. Polemik pun terjadi ketika si Ranco, Raju, dan Farhani mabuk-mabukan. Dimana karena tekanan dari keluarganya, si Raju yang lebih mabuk dibandingkan yang lainnya. Terus si Ranco ngajak pergi ke rumah virus untuk nemuin Pia. Datang ke rumah Pia terus ketemu sama kakaknya Pia. Digombalin kakaknya Pia, tapi kakaknya Pia setuju dengan si Ranco. Akhirnya malam itu berakhir bahagia dengan si Ranco. Dan si Pia. Namun malangnya bagi si Raju, esoknya dari malam itu mereka akan mengadakan ujian akhir. Suara motor ganggu aja sih. Esoknya dari kejadian itu, si Raju nih telat masuk ujian dan akhirnya ya begitulah, kena masalah. Bang Mon malah ceritalah, singkat ceritanya begini. Ketika pengumuman hasil ujian, ternyata Bang Mon gak nemuin nama si Ranco di daftar lulus. Tapi si Raju sama Farhan ada, walaupun nama paling buncit ya. Kalau Bang Mon sih mediocre lah, di tengah-tengah gitu kan ya. Bang Mon tuh termasuk orang cerdas, tapi nggak terlihat gitu. Kalian bisa tengok di sini, nggak ada kan? Tapi malangnya ternyata Bang Mon salah. Bang Mon nggak nengok nama paling atas. Ternyata nama Ranco tuh berada nomor 1 di atas namanya si Catur. Begitu. Ya sekelumit tentang Catur ya, Bang Mon rada kesal. Sampai waktu itu si Ranco pernah ngerjain Catur waktu
dia tuh nggak bisa bahasa India sebenarnya. Dia tuh orang Pakistan. Ya Bang Mon nggak terlalu tahu lah Pakistan sama India nih bahasanya kayak gimana. Terus dikerjain lah sama si Ranco waktu dia ngasih kata sambutan di depan menteri gitu kan ya. Diubahlah kata-kata tuh dengan kata-kata yang menjijikkan, bahasa-bahasa yang kotor. Akhirnya si Catur pun kena masalah. साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किए। Tapi si Virus masih membela si Catur nih, karena Catur bilang ini ulah si Ranco. Semenjak saat itu si Catur dendam sangat sama si Ranco, sama si Raju, sama si Farhan. Bang Mon lanjut ke ujian akhir. Ya ini menentu kelulusan kami kan ya. Waktu penentu kelulusan kami, beberapa waktu sebelum itu si Raju entah kenapa lah tuh orang kayak tekanan dari keluarga itu berat sangat, akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Tragis, tapi alhamdulillah dia tidak tewas, tapi dia mesti koma di rumah sakit, terbujur kaku walaupun matanya terbuka, tapi dia tidak bisa berbicara dan menggerakkan badannya. Semenjak saat itu persahabatan Ranco dan Raju termasuk Farhan makin erat, karena setiap hari Raju dan Farhan datang ke sana untuk memberikan semangat kepada Raju sampai akhirnya Raju bisa benar-benar sembuh. Di lain sisi dengan Farhan, akhirnya orang tua Farhan mengerti bahwa sebenarnya Farhan ini memiliki passion di dunia fotografi. Dari awalnya ayahnya yang membelikan laptop untuk si Farhan, akhirnya laptopnya dijual dan dibelikannya kamera DSLR untuk menunjang karir anaknya. Terlebih dari itu, anaknya juga berhasil diterima oleh fotografer terkenal, siapalah namanya, Bang Mon lupa. Pokoknya dia tinggalkan kuliahnya demi mengejar karir sebagai fotografer. Cerita sedih pun mulai. Di sini Bang Mon rada-rada terharu kan ya. Bang Mon mendapati fakta bahwa si Ranco nih adalah anak orang kaya. Pantesan dia hidup begitu santai, yang nggak takut, nggak ada beban apa-apa. Lanjut, berbarengan dengan saat itu, Mona, anaknya Virus yang paling tua nih, kakaknya si Pia, mau melahirkan di tengah badai. Di saat itulah Ranco dengan semua kemampuan dan dibimbing oleh Pia. By the way, Pia nih dokter kan, jadi dia tahulah soal medis, dan si Ranco nih ahli dalam alat-alat. Dirakinnya lah alat untuk membantu kelahiran si Mona nih, kakaknya si Pia. Namun ketika anaknya lahir, anaknya tidak bergerak, tidak menangis, tidak bernapas. Namun dengan sebuah kalimat ajaib dari si Ranco, semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Semua orang pun meneriakkan kata-kata yang semua akan baik-baik saja. All is well, all is well, all is well. Akhirnya anak dia pun bergerak dan menangis. Dari sana berderailah air mata Virus. Keesokan harinya, Virus memberikan pena yang selalu dia bangga-banggakan kepada si Ranco. Simpanlah pena ini. Kau adalah mahasiswa terbaik yang pernah aku miliki. Idiot. Sejak saat itu Bang Mon gak pernah ketemu lagi sama si Ranco. Berbelas tahun berlalu semenjak saat itu. Dengan liciknya si Catur mempertemukan kami lagi, Raju, Farhan, dan Bang Mon. Ya kenapa Bang Mon dibawa-bawa ya? Bang Mon kan mediocre di sini. Terus Raju pamer kan, dia berada di level sukses katanya, punya ini, punya itu, hartanya segini, hartanya segitu, dan dia akan segera meeting dengan tuan ternama Tuan Punsuk Wangdu. Terus dibawalah kami mencari nih si Ranco sampai ketemu kami kan istana megah di sebuah kota pedesaan yang penduduknya sedikit. Ditunjuklah semua orang di mana rumah Ranco das Camal das Cancot.
penuh tuh orangnya. Terus kami datang ke sana rame-rame kan, ternyata bapaknya si Ranco telah tewas tepat 1 hari setelah kremasi ayahnya. Tapi yang bikin kami terkejut, ternyata Ranco itu orang yang berbeda. Sempat kami berpikir kan, ini orang Ranco atau bukan sih? Apa mungkin dia udah operasi plastik? Terus diketahuilah fakta, ternyata dia benar Ranco. Tapi si idiot teman kami ini bukanlah bernama Ranco. Jadi selama ini dia kuliah pakai nama samaran. Berbekal informasi dari si Ranco yang asli, diketahuilah nama teman kita yang idiot ini bernama Cote. Namun sebelum kami mendapatkan informasi tersebut dan kami menuju ke lokasi di mana Cote berada, kami sempatkan untuk singgahi Pia di upacara pernikahannya dan kami culik Pia. Dan anehnya Pia dengan senang hati karena kami menjual nama Ranco. Ya, entahlah ya, dari tunangannya yang harta tahta wanita yang dia puja-puja itu akhirnya nikah juga. Tapi untung nih kan, kami berhasil menculik Pia sebelum pernikahannya dilangsungkan. Singkat cerita, kami sampailah sebuah rumah sederhana penuh anak-anak dan kami menemukan si idiot Cote. Terus dia pamerkan si Catur nih kan, dipamerkannya nih kesuksesannya sama si Ranco. Ya, Bang Mon sebut aja lah si Ranco lah. Soalnya sepanjang cerita Bang Mon sebut dia Ranco. Soal Cote itu namanya nggak bagus ya, Cote. Ya udahlah ya. Terus si Catur nengok, ini pena harusnya dapatnya ke gue nih. Ngapain lu yang dapat? Ya ambillah pena tuh kan. Catur pun berpaling dan meninggalkan kami semua dengan tertawa gelinya. Betapa merasa suksesnya dia kan, dan selalu membanggakan, gue akan menjalin kerjasama besar dengan Tuan Punsuk Wangdu. Gue akan menjalin kerjasama besar dengan Tuan Punsuk Wangdu, orang yang memiliki sekian banyak paten dan ilmuwan paling jenius di abad ini, yang digadang-gadang seperti itu. Selalu banggakan Punsuk Wangdu. Siapa sih Punsuk Wangdu? Dan ternyata nama asli si Ranco adalah Punsuk Wangdu. Ketika itu diambillah telepon genggam, diteleponlah nomor si Catur nih kan ya. Halo Tuan Catur. Iya Tuan Wangdu, saya tidak bisa menandatangani perjanjian kerja dengan Anda. Kenapa Tuan Punsuk? Kenapa? Kita apakah ini? Bukan. Bagaimana saya bisa menandatangani perjanjian kerjasama ini kalau Tuan Catur membawa pena saya? Seketika Catur pun menoleh, dan di saat itu Catur menyadari kalau si Ranco adalah Punsuk Wangdu. Dari saat itulah Catur pun mengakui 3 orang idiot nih jauh lebih sukses dari dia. Cerita pun berakhir. Gimana? Cerita Bang Mon bagus kan? Ini kisah inspiratif bagi nih kalian bocil-bocil yang baru tamat SMA, yang masih sibuk main FF. Pokoknya kejarlah cita-cita kalian. Apapun minat kalian, kembangkanlah. Tapi ingat, jangan pernah tinggalkan sholat. Manusia boleh berencana, tapi rencana Allah adalah yang terbaik. Salam.